Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin jamaah takziah yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah berkat izin Allah dan karunia-Nya kita bisa meluangkan waktu untuk bertakziah, yaitu menghibur keluarga yang sedang berduka. Dalam hal ini adalah Bapak Kimin dan putra serta putrinya, juga keluarga besarnya, ya Bapak almarhum Bapak Mukhtar, ya. Saya secara pribadi turut berduka cita dan mendoakan khususnya untuk almarhumah, semoga Allah terima segala amal baiknya dengan pahala yang berlipat dan diampuni dengan dosa-dosanya dan ditempatkan isinya di tempat yang terbaik. Amin Allahumma amin. Juga untuk Bapak Kimin dan keluarga, putra dan putrinya dan keluarga besarnya, semoga Allah anugerahkan kesabaran, ya, kesabaran yang berlipat, kesabaran yang tak terbatas, ya. Karena hanya sabarlah sikap yang baik untuk setiap kita ketika Allah uji dengan musibah. Para hadirin muslimin muslimat, muslimatnya ada ya? Nggak ada? Ada ya. Jamaah takziah yang Allah rahmati, yang Allah cinta dan saya hormati. Mengawali mauizah ini tadi sudah dibaca 2 ayat ya berturut-turut, Quran surat Al-Baqarah 155 hingga 156, 157 ya. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan mauizah, mendapatkan obat, rahmat, ya, dan hikmah-hikmah yang lain. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, Allah mengingatkan dengan ayatnya tadi, walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh benar-benar pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Syai'in bisa diartikan sedikit, artinya dengan sedikit sesuatu. Jadi ini merupakan satu kepastian buat kita, ya. Allah bahkan dengan firman-Nya menggunakan 2 kalimat penegas. Pertama lam taukid, yang kedua nun taukid sakila, ya. Lanabluwanna itu ya, asal katanya bala ya belum, ya. Nah, di sini ditambah depannya lam taukid, kemudian ujungnya nun taukid sakila. Artinya ini suatu hal yang pasti ya, kami bakal menguji kalian bisyai'in, dengan sedikit dari sesuatu. Jadi ujian sebesar apapun, seberat apapun, sejatinya itu adalah sedikit, kecil, ya, sedikit dibanding dengan apa? Pahalanya yang besar luar biasa. Bahkan besar enggak terukur, ya, di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Pahalanya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah pahala untuk orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, nggak bisa ditakar, nggak bisa dihitung, saking besar dan banyaknya. Atau juga bisyai'in, sedikit dalam artian sedikit dibanding dengan apa? Kemampuan kalau Allah mengasihi yang lebih banyak lagi, ya. Jadi ujian yang menimpa kita itu sejatinya sedikit dibanding dengan kalau Allah mengasihi yang lebih banyak, ya.
Kita sakit gigi cuma satu, padahal kalau Allah ngasih dua bisa nggak Pak? Bisa, bahkan tiga pun bisa ya. Semuanya pun bisa, tapi kita dikasih cuma satu, berarti emang sedikit ya. Nah itulah ujian. Makanya kita sering juga tahu anak sekolah ya, kalau dulu kita pernah sekolah, kalau ujian soalnya paling 100 ya, padahal kalau guru mengasih 1000 pun bisa. Itulah ujian ya, sedikit dibanding dengan kemampuan Allah yang bisa ngasih lebih banyak lagi. Nah sedikit minal khauf, dari rasa khawatir. Jadi kita ini memang selalu orang bilang dihantui rasa khauf, khawatir, takut nggak makan, takut kelaparan, takut kehujanan, takut kepanasan, takut sakit dan sebagainya. Nah ini juga bagian pada ujian ya. Wal juga ya, sedikit dari lapar. Lapar itu adalah merupakan ujian dan nggak identik dengan apa? Kemiskinan. Karena yang kelaparan nggak mesti harus orang miskin ya. Orang kaya raya banyak duit itu bisa kelaparan ya, manakala dia pergi safar kemana, duit di kantong banyak, tapi memang tidak ada makanan dan nggak ada yang jual makanan, diuji kelaparan. Apalagi memang benar-benar diuji dengan kemiskinan ya, itu lebih sering lagi. Tapi kita insya Allah sudah terlatih ya dengan puasa. Kemudian berikutnya wa naqsim minal amwal, diuji sedikit dari kurang harta. Biasa Pak, yang namanya diuji dengan kurang harta, jangankan orang yang banyak jangan orang yang sedikit punya duit, sedikit punya harta, orang miskin, orang yang kaya pun suka diuji dari apa? Kekurangan harta ya. Entah itu kurang karena memang dipaksa oleh Allah dengan cara apa? Tertimpa musibah, kehilangan, kebakaran dan sebagainya, atau mungkin bangkrut dalam usaha gitu ya. Nah, semua itu adalah ujian ya, kurang harta. Kemudian juga wal anfus, kurang jiwa. Dan ini sedikit yang saya akan jelaskan di sini adalah kurang jiwa. Nah, jiwa itu adalah selain harta. Selain harta itu jiwa ya. Jadi ada istilah anwal anfus. Anwal itu harta. Harta meliputi ya uang, properti, makanan, minuman, apa saja ya yang bentuknya benda, materi, itu harta. Nah selain itu jiwa, entah itu tenaga, ilmu, pemikiran, nah itu anfus namanya ya, jiwa. Selain harta itu jiwa. Termasuk juga nyawa itu ya. Kalau kita secara pribadi tadi ya diuji dengan kekurangan jiwa. Misalnya salah satu daripada apa? Anggota badan kita sudah lemah, kurang tenaga ya. Karena tua, karena sakit, itu juga ujian buat kita. Makanya yang nanti pada gilirannya Allah bukan cuma menguji kemampuan berkurangnya tenaga kita dari tenaga tangan, kaki atau yang lainnya ya, tapi nanti Allah akan pisahkan jiwa kita ya, nyawa kita dengan raga kita, apa yang disebut dengan mati. Nah termasuk juga kekurangan jiwa adalah di mana anggota keluarga kita Allah ambil ya, Allah ambil, Allah rengkuh, Allah genggam, dibawa ke sisinya karena memang sudah apa? Sudah habis jatah hidupnya. Ini termasuk ujian daripada kekurangan jiwa, di mana anggota keluarga kita yang kita cintai, istri yang dicintai atau mungkin suami, anak yang dicintai atau mungkin orang tua, bila Allah sudah ambil, nah buat keluarga yang belum diambil itu jadi ujian. Yang sudah diambil karena memang sudah waktunya ya. Tinggal kita apa? Doakan semoga ya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal baiknya, diganjarkan pahala yang berlipat dan ditempatkan di tempat yang terbaik ya, itu tinggal kita doakan. Nah, kita yang belum diambil ini yang paling penting.
Kalau yang sudah diambil, perlunya doa-doa dari kita, ya. Perlunya doa-doa dari kita, doa dari anak-anaknya utamanya, juga doa dari keluarganya, doa di semua kaum muslimin itu yang diharapkan. Itu doa-doanya, bukan yang lain. Karena yang sudah menghadap Allah tidak perlu lagi apa? Nggak perlu lagi makan minum, nggak perlu pakaian, ya. Bahkan harta yang dimiliki pun akhirnya jadi apa? Punya ahli warisnya. Nah, jadi itu untuk yang ditinggal mati. Perlunya adalah apa? Doa. Maka tadi disampaikan dalilnya sama Ustadz Ibrahim, ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila bisalasin. Al ilmu yang tafa'u bi, apalagi sodakotun jariyatun, al ilmu yang tafa'u bi, waladun solihun yad'ulah. Apabila telah mati anak Adam, putus semua amalnya. Kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk meraih pahala sudah nggak ada lagi, kecuali kalau punya apa? Nah, punya 3 hal. Pertama, punya sodakotun jariyatun, ya, sedekah jariyah. Itu walaupun kita sudah mati, pahala ngalir dan ngalir terus, ya. Di sodakoh. Ini yang pertama. Makanya sodakoh ini termasuk salah satu apa? Hal yang disesalkan oleh orang yang ketika Allah hendak cabut nyawanya tapi masih miskin sodakoh, ya. Ayatnya sering disampaikan surat apa, Pak? Al-Munafikun, ya. Ayat yang ke-10 betul, ya. Di sana sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda undur nyawa saya sesaat saja, ya, ke ajalin qarib, waktu yang dekat. Fa asaddaqo, maka aku akan apa? Bersedekah. Wa akum minas solihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang beramal solih. Itu kata-kata, ucapan, istilah sekarang negosiasinya orang yang apa? Sedang sakaratul maut, saking belum siapnya. Teriak, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda nyawa saya, hidup saya sesaat saja, maka akan bersedekah dan beramal soleh. Tapi apa kata Allah? Walai yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengundur nyawa seseorang, ajal seseorang, kematian seseorang apabila telah datang waktunya. Siapapun kita, rela atau terpaksa, mau kita orang kaya, mau kita orang miskin, konglomerat, orang barat, sama aja. Alim, awam juga sama. Itu, ya. Ini penyesalan, ya. Penyesalan yang betul-betul sudah tidak bisa ditawar lagi. Dan ketika memang benar-benar keadaannya masih seperti itu, ya, apalagi dalam keadaan fasik, naudzubillah, munafik, naudzubillah, kafir, itu malah diapain, Pak? Dipukul, digebuk, Pak, muka dan punggungnya, ya, saking apanya? Nggak maunya itu nyawa keluar, Pak. Disebutkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-50, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Anfal surat ke-8, ya, 8 ayat ke-10, ayat ke-50, ya, ayat ke-50. Walau taro id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamil lil abid, ya. Dan sekiranya kamu melihat, kamu di sini kamu nabi, Pak. Jadi nabi aja nggak ngelihat, apalagi kita, ya. Id yatafa, ketika mewafatkan alladzina kafaru, orang-orang kafir. Siapa yang mewafatkan? Al malaikah, para malaikat. Jadi yang mencabut nyawa itu malaikat. Maka disebutkan dia mewafatkan para malaikat.
Nah, orang kafir ini berarti timnya malaikat-malaikat yang ganas, yang sadis, ya, seperti disebut dalam Quran surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa yang dengan paksa. Nah, ini untuk orang-orang kafir. Tapi kalau orang beriman, wan nasyitati nashta, demi malaikat pencabut nyawa yang dengan lemah lembut. Yadribuna wujuhahum, mereka para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka. Dipukul ini wajah, digebukin. Wadbarohum, dan punggung-punggung mereka. Kenapa? Ya, karena mereka memang tidak mau mati. Jadi buat orang kafir, Pak, hidup sesaat, apalagi 2-3 hari, 1 jam pun lebih baik dibanding harus mati, ya, karena mereka bakal merasakan balasan siksaan oleh Allah. Bukan hanya dipukul muka dan punggungnya sambil dikecam, wadzuqu adzabal hariq, kata malaikat, rasakan azab yang membakar. Dzalika bima qaddamat aidikum, ini itu, ya, disebabkan oleh apa? Perbuatan-perbuatan tangan-tangan kamu. Jadi orang kafir itu tangannya memang biasa dipakai untuk maksiat, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menerima sesuatu yang bukan haknya, nah, termasuk. Tetapi pengertian tangan bukan tangan, maksud perbuatan di sini, ya Pak, bukan cuma tangan yang kita miliki dua, itu bukan. Wa anallah, dan bahwasanya Allah itu laisa bidzulamin, Allah itu tidak zalim. Jadi walaupun Allah menyiksa dengan sekeras-kerasnya, dengan sedasar-dasarnya, itu bukan berarti Allah zalim. Tidak, Allah tidak zalim, karena memang pantas mereka untuk disiksa. Jadi bukan karena Allah zalim, tidak. Allah tidak zalim. Jadi wa anallah laisa bizzalamin lil abid, dan Allah itu tidak zalim terhadap hamba-hambanya. Ini khusus untuk orang kafir yang mereka disebut dengan matinya su'ul khotimah. Apa Pak? Su'ul khotimah. Makanya kita minta supaya mati kita itu mati yang husnul khotimah. Tapi jangan cuma minta. Yang paling penting buat kita adalah mengkondisikan bagaimana caranya pas giliran malaikat datang. Malaikat siapa nih? Maut. Nah, dalam keadaan sedang berbuat baik, ini penting. Sedang dalam keadaan beriman, ya, beramal soleh, mati, itu husnul khotimah. Nah, kita meminta, tapi kelakuannya kelakuan orang-orang yang berbuat buruk, ya jauh panggang daripada api. Jadi kita harus pastikan seperti perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kau mati melainkan dalam keadaan muslim, siap pasrah. Nah gitu, ini yang paling penting, ya. Memastikan ketika mati itu dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ciri-cirinya apa Pak husnul khotimah, Ibu? Salah satunya ketika dicabut nyawanya mengucap kalimat la ilaha illallah, ya, kata Nabi, man qala la ilaha illallah summa mata dakhalal jannah, hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah summa mata, kemudian mati, dia akan masuk surga, ya. Karena kalimat itu bukan kalimat apa? Bukan kalimat sembarangan yang bisa dihafal, tidak, ya. Hafalan bahkan mungkin Pak dalam hidupnya dia mengucap ribuan kali, tapi kalau akidahnya sudah tercemar dengan syirik, nggak akan bisa mengucap kalimat itu, nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa. Jadi itu kalimat, memang kalimat disebutkan di Quran surat apa, Ibrahim, ya, ayat 27, itu adalah qaulus sabit namanya. Apa? Qaulus sabit, ucapan yang kokoh. Jadi ucapan kalimat tauhid yang memang itu sabit, kokoh dari mulai di kandungan ibu umur 4 bulan, waktu ditanya alastu birabbikum, kita jawab qalu bala sahidna. Kemudian kita lahir masih terjaga itu kalimat, nggak rusak karena syirik, sampai pas mati pun belum rusak. Nah itu, nah jadi mudah mengucapkannya sampai nanti ketika di dalam kuburan,
ya, begitu yang mengantar sudah pulang, ya udah pulang, ya, masih kedengar suara terompahnya kata Nabi. Kemudian datang malaikat Mungkar Nakir, didudukkan, tanya man robuka, ya, man nabiuka. Kalau di hadis bukan nabiuka, ya, dihadirkan Nabi Muhammad, kamu kenal nggak orang ini? Seperti itu. Buat orang-orang yang biasa, Pak, memang dia umat Nabi Muhammad dan memang menteladani sunnahnya, sering bersolawat, ya, syahadatnya masih utuh nggak luntur, maka akan menjawab, ya saya kenal, ini Muhammad Rasulullah SAW, dan seterusnya. Di jawaban pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang bisa dijawab dengan hafalan. Kalau belajar hafalan, kita sebenarnya sudah dapat bocoran sekarang. Akan ditanya man robuka, man nabiyuka, dan seterusnya, tapi nggak mudah itu kita menjawab. Ya, kalau ujian sekolah kan Pak, yang penting udah dapat bocoran, kita bisa jawab. Nah, kalau ini nggak bisa. Gitu. Karena kalau sabit tadi, ya, kalau sabit, ucapan yang selaras itu. Nah, kalau semua bisa jawab, ya, nanti ada suara tanpa rupa. Hadir, datangkan dia pakaian dari sorga, beri dia tempat tinggal dari tempat tidur dari sorga, beri dia uangnya dari sorga, luaskan kuburnya seluas mata memandang, luar biasa. Jadi itu. Tapi kalau nggak bisa, nah, ya, sebaliknya, ya, disuruh didatangkan pakaian dari neraka, tempat tidur dari neraka, sempitkan kuburnya, digencet dia Pak. Nah, di sana mereka terak, Robbi rji'uni, ya, di dalam Quran surat apa? Al-Mu'minun 99-100. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu amalan solihan, agar aku bisa beramal solih, fima taroktu, dengan apa yang aku tinggalkan. Jadi rupanya Pak, orang di alam kubur itu masih keingatan amal-amal soleh yang di dunia ditinggalkan. Termasuk apa? Ninggalin sholat, ninggalin baca Quran, ninggalin ngaji, ninggalin sedekah, ninggalin bakti ke orang tua, ninggalin tanggung jawab ke anak-anaknya, semua keingatan, sampai dia teriak pada Allah, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'ali a'malu amalan sholihan fima taraktu. Nah, cuman kita Pak pas datang ke kuburan nggak denger doang. Kalau denger pada rame itu yang teriak-teriak banyak itu Pak, karena banyak orang yang meninggalin amal soleh, ya kan, ninggalin sholat banyak. Kalau di sini mah nggak ada ya Pak, nggak ada. Ninggalin puasa Ramadan juga banyak, ya kan. Di sini nggak ada. Emang. Oh, nggak ada dikit. Insya Allah nggak ada. Siapa dulu ustadznya? Ustadz Ibrahim, ya kan? Oh iya kan? Siapa dulu ustadznya kan? Pasti kalau ustadznya bagus, baik, murid jamaah juga baik semua. Insya Allah gitu kan? Itu. Teriak. Nah, kala sekali tidak, kata Allah, nggak bisa. Wa innaha kalimatun waqa'il, itu hanya kata-kata yang dia ucapkan saja. Yang pasti kata Allah, wa miwara'i barzahun, yang di belakang mereka ada barzah. Nah, itu barzah yang sering kita pakai istilahnya ya Pak. Orang di alam kubur itu tinggal di alam barzah. Itu bahasa Allah, barzah. Barzah itu secara bahasanya dinding. Jadi di belakang mereka ada dinding. Artinya nggak bisa mereka kemudian apa? Karena nggak betah disiksa di alam kubur, kemudian bisa apa? Kembali ke alam dunia, nggak bisa. Jadi tinggal di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan nanti. Begitu tiup sangkakala yang kedua, baru dibangkitkan, semua akan bermunculan alam kubur, berakhir siksa kubur, ya. Naudzubillah min dzalik ya Pak. Nah, itu. Jadi ada siksa kubur, ya. Di Quran juga disebutkan orang-orang kafir itu putus asa dengan siksa kubur, putus asa. Makanya ada doa yang harus kita panjatkan, bahkan ada ulama yang bilang wajib dibaca, ya. Di antaranya adalah Nasir Albani, yaitu doa gimana Pak? Sebelum salam, itu sholat ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masjid dajjal. Ini wajib dibaca kata ulama, ya.
itu wajib dibaca sebelum salam dalam sholat, mau sholat wajib, sholat fardu kita baca itu ya, karena memang ada sisa kubur ya, sisa kubur. Ini ya, ini penyesalan yang tidak mungkin bisa diperbaiki, termasuk nanti ketika sudah di neraka, itu penyesalan yang terakhir. Nauzubillahi min dzalik. Jadi itu ya, jadi yang jadikan penyesalan buat orang ketika sakaratul maut di mana masih miskin amal adalah sedekah. Fa asaddaqo wa akum minas sholihin. Nah itu. Tapi sebenarnya kalau penjelasan saya, Pak, sedekah itu memang nggak identik dengan apa? Kita derma dengan materi, tidak ya. Ngasih makan, pakaian itu sedekah memang ya, untuk materi. Tapi nggak selamanya sedekah itu bentuknya materi ya, uang apa, tidak selamanya. Kalau emang ada memang itu ya, sebaik-baik sedekah adalah makanan ya. Nah, kalau nggak ada memang nggak mampu, jangan kita kehilangan kesempatan untuk sedekah ya, jangan. Karena ini memang pernah ditanyakan oleh para sahabat, rame-rame datang ke Nabi, ya Rasulullah gimana nih, pahala diborong semua sama orang-orang kaya, kami sholat orang kaya sholat, kami puasa orang kaya puasa, giliran mereka sedekah kami nggak bisa sedekah. Sedekah apa, orang miskin Pak, nggak gablek apa-apa ya kan. Emangnya kalian nggak tahu, kata Nabi, bahwa tahlil sedekah, tahmid sedekah, tasbih sedekah, bahkan amar ma'ruf juga sedekah, nahi mungkar sedekah, kamu menggauli istri kamu juga sedekah. Sampai bingung sahabat, apa iya gauli istri kok sedekah? Loh benar, kalau dia ditumpahkan ke yang bukan istrinya kan haram. Nah kalau ditumpahkan ke istri sedekah gitu ya. Nah, artinya banyak peluang untuk bersedekah, nggak mesti harus dengan materi. Materi iya, dengan sedekah juga iya. Nah ada juga hadis yang lain ya, supaya menyamai dengan orang-orang kaya yang sedekah. Kalau kita miskin nggak punya uang untuk sedekah, makan untuk sedekah, baca apa? Tasbih 33 kali, tahmid 30 kali, takbir 30 kali habis sholat. Tapi ternyata orang kaya pun ikut-ikutan melakukan hal yang sama ya. Orang kaya, coba orang kaya tanyain, kalau habis sholat zikir kayak gitu nggak Pak? Zikir dia kan. Itu. Nah makanya orang kaya tetap selangkah lebih maju ya dalam masalah pahala, utamanya dalam masalah apa tadi? Materi gitu ya. Nah itu. Nah tadi ya, jadi yang pertama tadi sedekah, yang kedua adalah al ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi buat si mayit, almarhum almarhumah, selagi masih ada ilmu yang bermanfaat yang diamalkan ketika hidupnya, maka pahala yang ngalir dan ngalir terus, ngalirnya sampai kiamat Pak ya, sampai kiamat ya. Kata Allah, innalladzina amanu wa amilus sholihati falhum ajrun ghairu mamnun. Quran surat apa Pak Ibu? Innalladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Apal pastinya, ini kan juz sama ya. Kok al-bayyinah bukan? Atin ya, atin. Sesungguhnya orang beriman dan mereka yang beramal soleh, bagi mereka itu pahala yang nggak putus, ngalir terus. Nah, jadi sodakohnya maupun ilmunya ya, di sodakohnya Pak. Jadi pokoknya sodakoh aja, nggak usah dipahami begini. Ini perlu diluruskan ini ya. Biasanya kalau kaitan dengan sodakoh jariah berarti harus ke masjid doang, enggak juga gitu ya. Jalan untuk bikin makam juga sama, semua sodakoh juga jariah. Nah, kemudian akhirnya bahkan ada yang mempersempit lagi. Sedekah pun biar ngalir terus, kayaknya kalau ke masjid bentuknya harus semen, harus pasir, sajadah, nggak mau ngasih duit, takut pakai buat bayar tukang katanya. Kalau bayar tukang nanti buat beli rokok soalnya, gitu kan? Nggak begitu Pak. Pokoknya sedekah aja, mau dipakai bayar tukang, mau makan tuh bayar beli pasir, sama aja. Dan tidak habis berhenti itu pahala ngalir gara-gara masjid ini misalnya dipugar, direnovasi, tetap yang habis, yang serna itu materialnya. Kata Allah, wa ma indakum yang faddu wa ma indallah baq. Apa-apa yang di sisi kamu itu memang akan sirna. Ya, dalam Quran surat An-Nahl itu ya. Tapi apa-apa yang di sisi Allah itu abadi, bako. Gitu, pahala mah nggak akan berkurang, nambah terus. Nah, genteng, kayu, besi bisa lapuk karena zaman, ya kan? Tapi pahala nggak hilang, gitu. Makanya jangan
Pak ke masjid pengennya sajadah, karpet biar pakai buat sujud. Nah kalau cuma saja doang nggak jadi masjid ntar, ya kan? Seperti itu ya. Jadi apa aja yang kita sedekahkan bentuk itu akan jadi jariyah. Jariyah itu artinya mengalir ya Pak, mengalir. Jariyah itu mengalir ya. Kita udah mati tapi mengalir. Nah, itu jadi yang mengalir adalah termasuk tadi ilmu ya. Kita ngajarin ilmu nggak mesti harus ilmu agama, nggak mesti harus ilmu ngajarin ngaji, nggak mesti. Yaitu ilmu aja apa aja. Bapak pinter nukang, ajarin nukang, dipakai sama yang diajarin, itu kan ngalir kan ilmu tuh Pak, ya kan? Karena nukang juga bukan berarti ilmu, bukan ilmu agama, itu semua juga ada di Quran, nukang, ya kan? Nabi Idris tukang kan Pak, Nabi Nuh juga bikin kapal, tukang kapal berarti kan? Betul loh iya. Ilmu nyupir, ya, ajarin nyupir, nyetir, insya Allah itu juga akan ilmu juga bermanfaat. Maka jangan pelit sama ilmu ya, jangan pelit, ajarkan aja, gitu ya. Insya Allah akan jadi jariyah. Nah termasuk adalah waladun solehun yad'ulah. Jadi apa aja para ikhwan ya, nih yang punya ilmu cara bikin martabak, cara bikin nasi goreng yang enak, apa ajarkan aja, insya Allah akan bermanfaat itu ya. Itu. Jadi jangan pelit sama ilmu, Pak. Jangan pelit sama ilmu, karena ilmu diajarkan nggak bakal kurang, ya, apalagi hilang ya. Itu, enak aja, aku belajarnya mahal dulu kursusnya sekian J, ya, gitu kan. Itu, insya Allah enggak, ya pokoknya akan berkurang. Ya, diajarin aja ya. Nah termasuk yang terakhir adalah apa? Waladun solehun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Jadi termasuk anak yang soleh itu yang mendoakan itu akan jadi jariyah, menjadi amal yang ngalir terus. Makanya pesan yang tersirat di hadis itu adalah kita harus berusaha ya, kita boleh mati tapi amal nggak boleh berhenti. Termasuk salah satunya adalah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang solihah ya, yang agar mendoakan. Ini penting sekali anak yang solihah ini. Jadi karena kalau kita meninggalkannya harta Pak, anak yang nggak solihah malah jadi petaka buat kita dan keluarga ya, gitu ya. Belum apa-apa, kuburan masih basah, ributan masalah warisan, ya kan? Gara-gara memang anaknya nggak berakhlak, ya, nggak solihah, seperti itu. Nah, sering Pak, termasuk mendoakan yang pertama dan utama setelah kematian orang tua adalah menyolatkan, tuh, ya kan? Menyolatkan. Ini doa yang pertama, yang harus, ya, jangan sampai kita sebagai orang tua mati Pak, yang nyolatin orang lain, anaknya malah sibuk moto-moto, sibuk ngerekam, videoin, yang nyolatin orang lain. Ini anaknya nggak solihah berarti, ya kan? Justru mesti anaknya, ya kan, yang jadi imam, yang memimpin dari mulai mandiin, ngapanin, menguburkan, ya, bukan orang lain. Nah, termasuk mendoakan tadi dalam sholat, ya, dan seterusnya. Enggak, itu artinya sholat. Kemudian dan seterusnya doa yang harus dipanjatkan, Robbik firli walilidaya rahamhuma kama robbayani shogiro. Itu waladun solihun yad'ulah. Ini yang harus kita lakukan selaku anak ya, yang tinggal mati oleh orang tuanya. Selain menyolatkan dan sebelum disolatkan Pak, ini anak-anak ya, apa? Tanya orang tuanya, cari tahu barangkali ada wasiat, ada utang. Nah, kewajiban anak itu untuk membayar apa utang-utangnya kalau memang almarhumah tidak meninggalkan harta, termasuk wasiat wajib ditunaikan ya, gitu ya, sama anak-anaknya. Nah ini tadi ya, wal anfusi was samarot. Kemudian selain kurang apa jiwa, juga kurang buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan gembirakanlah buat orang-orang yang sabar nih ya. Nah, orang yang sabar itu ciri indikasinya ketika ketimpa musibah adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak ada ucapan lain, nggak ada teriakan yang lain ketika ketimpa musibah kecuali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini
yang kadang-kadang kita lupa ya. Mengucapin juga sih, cuman didahului dengan teriakan histeris ya kan. Pak, saya nanti ikut siapa gitu ya. Sampai nangis sampai nangisnya histeris juga nggak boleh, termasuk diharamkan. Itu aja ucapannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi nggak ada ucapan-ucapan yang lain. Itu. Sesungguhnya kita ini punya Allah dan kita akan kembali kepada siapapun kita, semua akan kembali. Hanya masalah apa? Waktu saja. Sekarang anak kita, nanti giliran kita sebagai orang tua. Sekarang orang tua kita, nanti kita sebagai anak. Sekarang istri kita, nanti kita sebagai suami. Sekarang suami, nanti istri, terus dan seterusnya. Tinggal nunggu apa? Giliran. Nah, giliran kedatangan malaikat siapa, Pak? Israil, malaikat maut. Dan malaikat nanti pas gilirannya, Pak, nggak akan main-main dan nggak akan salah cabut. Nah, nggak ada. Semua sudah data, malaikat itu udah punya daftarnya, Pak. Tinggal ngeklik doang. Nggak akan salah cabut. Ya, nggak akan nyasar ya. Nah itu. Nggak ada kesalahan yang jelas ya, nggak ada kesalahan. Kan ada istilah ada yang dibilang mati suri, ada yang ini kayaknya belum waktunya gitu ya. Mati sih belum waktunya. Gitu ya. Sudah waktunya, mau tua mau muda gitu ya. Kalau udah waktunya ya, kalau udah mati berarti waktunya sudah gitu ya. Nggak ada juga istilah dadakan juga nggak ada. Memang apaan, tahu bulat tuh digoreng dadakan ya. Kalau mati mah pokoknya sudah direncanakan sama Allah, sudah ada planningnya semua, tinggal nyaklisin doang gitu kan. Jadi bukan dadakan, mendadak mati ya. Kalau kita tuh apa juga suka mendadak, Allah nggak ada mendadak ya, sudah dalam rencananya semua. Jadi orang-orang yang sabar. Nah, ketika orang tertimpa musibah, ini ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini indikasi bahwa orang ini sabar. Kalau ulama menyebutkan gini, Pak, ketika tertimpa musibah itu ada 4 sikap rata-rata yang dilakukan oleh manusia. Pertama, rata-rata keluh kesah. Nah, ini berarti orang yang nggak sabar, keluh kesah dia. Kalau keluh kesah, kemudian akhirnya mengingkari takdir. Kalau udah mengingkari takdir sama dengan menghujat Allah itu ya. Itu ya, seperti itu. Bahkan dari keluh kesahnya sampai akhirnya putus asa, ada gitu ya, putus asa. Ini termasuk sikap yang paling buruk ya, ketika ketimpa musibah, sikap dengan keluh kesah, kemudian putus asa ya. Nah, yang kedua adalah sabar. Nah, sabar ini yang kedua, ini udah bagus. Walaupun sabar itu sebenarnya artinya al-hasbu. Apa al-hasbu? Menahan ya, menahan. Hati masih kesel ya, tapi dia tahan, nggak marah-marah, itu namanya sabar ya kan. Masih kesel sebenarnya, Pak ya, nggak enak ya, tapi dia masih tahan, itu namanya sabar. Tangannya nggak melakukan hal-hal yang merusak ya. Itu sabar itu seperti itu kan, Pak, menahan diri dari hal-hal yang bersifat destruktif, itu namanya sabar. Jadi mulutnya nggak ngomel, nggak ngoceh, nggak marah-marah, itu sabar. Nah, yang ketiga ini lebih bagus lagi, ridho. Ditimpa musibah dari ridho. Apa ridho? Dia ikhlas gitu. Jadi nggak ada rasa dongkolnya hatinya, nggak kayak sabar tadi. Sabar kan masih menahan nih. Kalau ini mah nggak ada. Pasti Allah akan bakal ngasih hikmah yang banyak. Pikirannya positif aja seperti itu. Iya, hatinya nggak ada yang diberatkan, yang diganjalkan. Sudah benar-benar ya ridho. Ya, ridho itu puas, senang gitu ya. Nah, itu juga ada cukup bagus dan ini juga jarang. Dan top-topnya adalah ketika orang kena musibah dia bersyukur. Ada nggak, Pak? Orang ketimpa musibah bersyukur. Ya, alhamdulillah saya sakit. Nah, bersyukur. Loh, iya. Makanya dia nggak berobat. Orang dia bersyukur, ya kan? Nabi siapa, Pak? Nabi Ayub. Dia bersyukur dengan sakitnya, makanya berobat. Dia nikmati sakit, dia nikmat dengan sakitnya ya, makanya dia bersyukur. Kalau di bab sabar, Pak, di kitab Ad-Sholihin ada satu hadis begini. Jadi seorang bocah bayi wafat ya, mati. Kemudian dibawa ruhnya ya, kalau yang ruhnya orang baik-baik adalah malaikat rahmat, tapi kalau orang yang buruk malaikat adab. Ya, kalau yang nyabut kan malaikat Israil. Langsung melesat ya, dia ngadap Allah, ditanya sama Allah, apa yang diucapkan sama ibundanya bocah ini?
ibunya mengucap alhamdulillah, baru innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Buatkan dia istana alhamdulillah. Tuh kan. Yang kena musibah ya Pak, yang mengucap alhamdulillah ya Pak, Ibu. Yang kena musibah, bukan orang yang lihat. Begitu orang kesungkur, alhamdulillah dia nyungsep, lain itu. Gitu. Ini namanya nyukurin. Nyukurin, bukan yang itu, bukan ya. Bukan yang itu ya. Jadi yang kena musibah ya, yang mengucap alhamdulillah, bukan orang lain yang lihat. Itu. Bukan ya. Itu. Alhamdulillah nenek mati, nah karena mendapat warisan, itu kan, nah, seperti itu lain ya. Beda lagi. Jadi yang tertimpa musibah. Nah, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim, mereka itulah yang mendapatkan sholawat. Apa sholawat? Kesejahteraan dari Rabb mereka. Jadi ketimpa musibah tapi dapat kesejahteraan karena tadi mencikapinya dengan tepat, ya, bukan dengan putus asa, keluh kesah, tapi bersabar ya. Mirabbihim warahmah, dan dapat rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang dapat petunjuk. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sadaqallahul azim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.